Hai sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Sahabat Disko, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakkan kaki di negeri orang. Nah, episode kali ini kita ke Asia dulu yuk. Nah, ini adalah salah satu negara yang paling sering dikunjungi oleh orang Indo, destinasi favorit ya, karena kita tidak perlu visa untuk masuk ke negara ini, yaitu Hong Kong dan juga Macau. Nah, karena Hong Kong Macau ini berdekatan ya, dan kita sama-sama nggak butuh visa. Jadi, waktu itu saya pergi ya sekalian aja gitu. Waktu itu pergi ke Hong Kong dan Macau pada bulan Februari 2019, dan itu adalah Chinese New Year atau Tahun Baru Cina. Dan sahabat Disko, saya sangat tidak merekomendasikan hal ini ya, karena sangat crowded sekali, sangat ramai sekali, karena di sana juga libur. Turis lokal, turis internasional itu pada datang ke Hong Kong sama Macau dari berbagai jurusan, jadi sangat crowded. Mending dihindarkan kalau bisa. Kalau mau pergi ke sana, mungkin ya hindari Tahun Baru Cina. Tapi kalau memang sahabat Disko ingin menikmati dan melihat bagaimana orang-orang sana merayakan Tahun Baru Cina, ya boleh-boleh aja sih, tapi perbanyak sabar. Oke, waktu itu saya ke sana dapat tiket murah dari tiket.com, yaitu PP-nya 3 juta. Itu menggunakan maskapainya Hong Kong, yaitu Cathay Airways. Nah, Hong Kong itu mahal ya. Ini harus saya tekankan dari awal, karena ini 11-12 dengan Singapura ya dia. Dan memang banyak gedung-gedung pencakar langit. Nah, bagi yang pencinta Jackie Chan pasti udah nggak asing dong ya dengan gedung-gedung ini. Nah, saya waktu itu menghabiskan 5 hari dan 4 malam. Tapi hari pertama nggak dihitung karena waktu itu perjalanan pergi ya. Jadi kita nggak kemana-mana. Nah, besoknya itu saya langsung ke Macau. Jadi karena Macau ini kan berdekatan dengan Hong Kong. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Macau dulu baru nanti keliling di Hong Kongnya. Waktu itu ke Macau-nya hanya one day visit. Habis itu balik lagi ke Hong Kong gitu. Waktu itu saya naik kapal feri sekitar 1 jam. Nah, saya sarankan sahabat Disko beli tiketnya online ya, jangan di sana biar lebih terstruktur gitu. Dan jangan lupa bawa paspor dan juga kertas yang dikasih di imigrasi Hong Kong, karena ketika kita mau ke Macau kita harus keluar dulu dari imigrasi Hong Kong, nanti masuk lagi gitu. Tapi nggak ribet kok gitu ya. Nah, Macau itu kan terkenal sebagai Las Vegasnya Asia ya. Banyak banget kasino di sana. Tapi ada tempat wisatanya juga sih, meskipun nggak terlalu banyak. Ada The Ruins of St. Paul's. Nah, ini adalah salah satu situs bersejarah yang paling terkenal di Macau dan merupakan simbol dari kota tersebut. Dan telah diakui sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2005 sebagai bagian dari Historic Center of Macau. Ini letaknya di Sanado Square. Terus ada juga Venetian Macau. Nah, The Venetian Macau ini sebenarnya adalah sebuah resort kasino. Tapi saya ke sana bukan mau main ya, tolong dicatat. Karena emang gak ada duit aja sih buat main. Ah, nggak bercanda. Jadi The Venetian Macau ini dikenal sebagai salah satu kasino terbesar di dunia, dan dalamnya tuh lengkap, ada mallnya, jadi nggak hanya resort kasino, ada mallnya, ada bioskop dan segala macamnya. Bahkan di dalam mallnya itu kan namanya Venetian Macau ya, itu ada Venice tiruan, bener-bener mirip dibikin seperti Venice tapi di dalam ruangan. Jadi ada kanal-kanalnya, ada kapalnya, kalau sahabat Disko mau naik itu boleh. Terus selain itu banyak juga tiruan-tiruan landmark lainnya seperti Menara Eiffel atau Big Ben ya yang ada di UK. Nah, ada juga di sana. Dan waktu itu kan karena The Venetian Macau itu segitu besarnya, jadi habis deh waktu saya waktu itu mengelilingi The Venetian Macau. Jadi dalam waktu 1 hari itu yang bisa dikunjungin ya yang Historic Center of Macau tadi dan juga Venetian Macau itu sudah mewakili satu Macau sebenarnya ya. Oh ya,
Ada satu hal lagi yang harus sahabat disko ketahui, di Macau itu kalau mau pergi dari satu tempat wisata ke wisata lainnya itu ada busnya dan itu gratis. Dan juga wifi itu di mana-mana, di jalan, di mall, di lokasi mana itu gratis banget. Terus besoknya giliran Hong Kong yang saya kelilingi. Pertama saya ke Victoria Peak. Ini adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal dan ikonik di Hong Kong. Victoria Peak ini menawarkan pemandangan spektakuler kota Hong Kong dari atas gitu. Di Victoria Peak ini ada yang pertama ada The Peak Tram. The Peak Tram ini sebuah kereta kabel nih sahabat Disko yang telah beroperasi sejak tahun 1888. Jadi ini tuh salah satu cara paling populer untuk mencapai puncak. Jadi kita bisa melihat pemandangan juga ketika keretanya tuh naik gitu ya. Dan ada The Peak Tower. Nah, udah sampai di puncaknya itu bisa naik ke Peak Towernya dan juga ada Sky Terrace, titik pengamatan tertinggi di Hong Kong. Itu menawarkan pemandangan yang panoramik yang menakjubkan dari kota, pelabuhan, dan bahkan pegunungan di kejauhan. Dan ada juga Madame Tussauds ya. Ini sebuah museum lilin terkenal yang menampilkan patung-patung lilin dari berbagai tokoh-tokoh terkenal, baik dari Hong Kongnya, Asia lainnya, ataupun internasional. Nah, ini sebenarnya ada tiket bundling, jadi sahabat disko bisa berangkat pakai pick tram dulu ke atas, lalu sebelum naik ke puncak bisa ngunjungin Madame Tussauds dulu. Terus tempat turis lainnya yang juga saya datangi adalah Ngongping. Ngongping ini adalah sebuah kawasan wisata yang terkenal di Pulau Lantau. Jadi kawasan ini terkenal dengan berbagai atraksi budaya, spiritual, dan alam yang menarik. Apa aja sih yang ada di sini di Ngongping ini? Itu ada Tiantan Buddha atau Big Buddha. Ini adalah patung Buddha perunggu besar yang duduk di atas sebuah teratai. Nah, patung ini adalah salah satu patung Buddha perunggu terbesar di dunia. Dengan ketinggian sekitar 34 meter, pengunjung itu bisa naik sekitar 268 anak tangga untuk bisa mencapai patung Buddha dan menikmati pemandangan tentunya yang ada di sekitarnya ya. Jadi sahabat disko harus fit kalau ke sini. Terus ada Ngongping 360. Nah, ini adalah kereta gantung yang menghubungkan Tungchung. Tungchung itu adalah tempat terdekat ya yang bisa dijangkau dengan bus dari Ngongping. Jadi dia menghubungkan Tungchung dengan Ngongping dan perjalanan dengan kereta gantung ini tuh juga menawarkan pemandangan yang bagus dari Pulau Lantau ya. Pulau Lantau ini ada Laut Cina Selatan juga dan juga ada Pegunungan Lantau. Ada dua jenis kereta gantung yang tersedia. Yang pertama ada kabin standar dan juga kabin kristal dengan lantai kaca. Sahabat disko harus banget coba yang kristal kabin. Ini sih seru banget kalau mau mendapatkan pengalaman yang nggak terlupakan gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya ada Ngongping Village, itu desa yang bertema em, tradisional dan dirancang untuk mencerminkan arsitektur dan budaya tradisional Tiongkok. Itu tadi Ngongping Island. Selanjutnya, spot turis yang saya datangin juga ada The Avenue of Stars, merupakan jalan umum di sepanjang tepi laut Sim Sasui yang dapat disusuri dengan jalan kaki ya. Avenue of Stars ini sebenarnya dibuat sebagai tempat penghormatan kepada para selebritas dan seniman Hong Kong. Kayak Jackie Chan, Bruce Lee, ada patungnya Bruce Lee juga di sana. Ini tuh kayak Walk of Fame-nya Amerika Serikat. Jadi saya nggak pernah sih ya ke sana, tapi katanya ya memang mirip, dibikin mirip gitu. Nah, kalau ingin mengalami pengalaman yang berkesan, sahabat disko perginya malam. Karena di sana akan ada light show atau pertunjukan laser dan musik Symphony of Light yang dimulai pukul 8 malam setiap harinya dari gedung-gedung seberang. Ini tuh nggak kayak di Dubai yang diulang-ulang, jadi cuma sekali. Jadi kalau kelewatan ya lihatnya besok lagi gitu. Waktu itu saya ke sana malam terakhir di Hong Kong dan saat itu karena perayaan tahun baru ada pawai nih waktu itu. Jadi saya dapat plusnya karena ada pawai. Kalau misalnya bukan tahun baru Cina tuh nggak ada pawai. Tapi orang jadinya rame banget. Nah, sebenarnya di Hong Kong itu nggak cukup ya, hanya dengan 3 hari. Masih banyak tempat yang belum saya kunjungi. Jadi mungkin next time kalau ada kesempatan balik, saya akan mengunjungi gitu. Nah, kalau untuk makanan,
Lidah saya tuh udah terbiasa sih dengan makanan Cina, karena memang sedikit mirip ya, rasanya dengan makanan Indo. Di Rusia pun makanan Cina ini adalah salah satu penyelamat lidah saya supaya tidak mati rasa. Dan di Hong Kong ini memang enak ya, kayak dimsumnya, noodles, dan yang lainnya. Tapi yang berkesan sama saya adalah dimsumnya sih. Jadi sahabat disco harus cobain sendiri. Dan di Hong Kong tuh udah banyak makanan-makanan halal juga gitu. Oke, sahabat disco, sekian dulu cerita mengenai trip saya ke Hong Kong dan Macau. Semoga bisa memberikan informasi baru buat yang mau ke Hong Kong. Dan ini kan kita nggak perlu visa ya untuk masuk, jadi nggak ribet. Yang penting ada duitnya aja untuk di sananya karena memang mahal. Dan usahakan semua tiket-tiket untuk masuk ke tempat wisata itu dibelinya secara online ya, sahabat Disko lewat aplikasi supaya lebih convenient atau lebih nyaman aja gitu. Bisa pakai Traveloka ataupun ada Klook, itu adalah salah satu aplikasi travel juga yang basisnya emang di Hong Kong. Jadi mereka punya line sendiri tuh untuk penukaran tiket. Oke, sahabat Disco, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast.